Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian gizi. Gizi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan, kesehatan. Penelitian di bidang nutrisi mempelajari hubungan antara makanan dan minuman terhadap kesehatan dan penyakit, khususnya dalam menentukan diet yang optimal. Gizi merupakan zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, yaitu jenis kelamin, umur, dan status kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfanisha Putri dengan nomor absen 6. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan gizi di Indonesia. Perkembangan gizi di Indonesia dimulai pada tahun 1930, yang mana De Haas dan kawan-kawan menemukan vitamin A. Pada tahun 1935, meneliti tentang KEP atau kurang energi protein. Selanjutnya, pada tahun 1938, Jansen and Donat berhasil melakukan analisis bahan makanan yang sekarang dikenal sebagai Daftar Komposisi Bahan Makanan atau disingkat dengan DKBM. Nah, pada tahun 1950, Profesor Purwoswedomo juga berhasil memperkenalkan promosi gizi yang baik dengan istilah 4 sehat, 5 sempurna, yang begitu populer pada waktu itu sampai pada pemerintahan Orde Baru. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Muhammad Aidil, nomor urut 12. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan unsur-unsur zat gizi yang ada pada makanan. Yang pertama adalah karbohidrat. Adalah senyawa organik yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Manfaat karbohidrat yang utama adalah sebagai sumber energi bagi tubuh dalam menjalankan berbagai fungsi, serta untuk melakukan beragam aktivitas setiap harinya. Karbohidrat dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sederhana dan kompleks. Kedua jenis karbohidrat ini memiliki perbedaan dalam struktur kimiawinya. Secara umum, karbohidrat sederhana hanya mengandung gula dasar yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Sementara karbohidrat kompleks memiliki rantai gula yang lebih panjang, sehingga membutuhkan waktu cukup lama untuk mencerna dan menyerap karbohidrat jenis ini. Sumber karbohidrat alami yang mudah ditemukan yaitu dalam bentuk padi-padian, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Ada 3 makronutrien, yaitu nutrisi yang sama-sama terdapat pada sebagian makanan yang kita konsumsi. Salah satu dari ketiga makronutrien adalah karbohidrat. 2 makronutrien lainnya adalah lemak dan protein. Karbohidrat sendiri terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama adalah pati. Pati adalah karbohidrat yang terdapat pada makanan yang berasal dari tanaman. Contohnya biji-bijian, sayuran, dan kacang-kacangan. Makanan bertepung seperti pasta dan roti juga termasuk pati. Kemudian yang kedua adalah serat. Serat juga terdapat pada makanan yang berasal dari tanaman, roti gandum, kacang-kacangan, dan sebagian sayuran yang dimakan bersama kulitnya adalah sumber serat yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Ilang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu protein. Protein adalah batu bata yang berperan besar dalam menyusun hampir semua bagian tubuh kita, misalnya otot dan tulang, jantung, paru-paru, otak, kulit, dan rambut. Tidak hanya itu, protein juga bertanggung jawab untuk memelihara dan mengganti jaringan tubuh yang telah rusak. Fungsi protein diantaranya yaitu menghasilkan enzim dan hormon, memperbaiki sel, meningkatkan kekebalan tubuh, dan lain sebagainya. Salah satu fungsinya yaitu menghasilkan enzim hormon yang dapat menjaga fungsi sel dan organ tubuh.
Dan makanan yang menghasilkan protein yaitu telur, tahu, ikan tuna, susu, daging sapi, brokoli, kacang tanah, dan oat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imel Daud Saifa. Di sini saya akan membawakan materi yaitu unsur nutrisi yang terdapat pada makanan, yaitu salah satunya lemak. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari lemak. Adapun pengertian dari lemak adalah salah satu kelompok yang termasuk pada golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik non-polar. Lemak terdapat pada hampir semua bahan pangan dengan kandungan yang berbeda-beda. Adapun manfaat atau fungsi dari lemak, yang pertama, sebagai penghasil kalori tertinggi, yaitu setiap gramnya menghasilkan energi 9,3. Yang kedua, sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, serta sebagai pembawa zat makanan yang esensial. Yang ketiga, membantu pembuatan hormon dengan membantu bagian otak dan sistem saraf, juga membentuk membran sel di dalam tubuh. Yang keempat, sebagai pelindung alat-alat tubuh, yaitu sebagai bantalan lemak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahyani Anugrah. Di sini saya akan menjelaskan tentang vitamin. Vitamin adalah sekelompok senyawa organik berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Vitamin sendiri memiliki berbagai fungsi yang membantu mengatur metabolisme, mencegah penyakit kronis, memelihara nafsu makan, kesehatan mental, dan kekebalan tubuh. Vitamin bisa didapatkan dari berbagai jenis makanan atau ditemukan dengan mudah pada buah-buahan dan sayur-sayuran di sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahkam Jadi. Saya akan menjelaskan tentang pedoman gizi seimbang. Pedoman gizi seimbang adalah susunan asupan makanan sehari-hari yang didasarkan pada jenis dan jumlah zat gizi yang kesemuanya telah disesuaikan dengan kebutuhan harian tubuh. Kebutuhan gizi dini pada tubuh dipenuhi dengan cara memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal. Hal ini semuanya dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan gizi. Gizi seimbang adalah apabila asupan makanan ke dalam tubuh berjumlah cukup secara kuantitas, kualitas, dan mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Tujuannya adalah agar kesehatan tubuh terjaga, pertumbuhan terjadi dengan sempurna, zat gizi tersimpan, dan aktivitas dan fungsi kehidupan sehari-hari berjalan secara optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Saputra Sarul. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan permasalahan gizi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan masalah gizi yang beragam. Sejumlah penelitian turun menyebutkan bahwa masalah gizi di Indonesia cenderung meningkat, tidak seperti beberapa negara ASEAN lain seperti Malaysia atau Thailand. Ada 3 macam permasalahan gizi di Indonesia yang sudah terkendali, yaitu kurang vitamin A, gangguan akibat kekurangan iodium atau yodium, dan anemia. 1. Kurang vitamin A. Kekurangan vitamin A termasuk masalah gizi di Indonesia yang umum dialami oleh anak-anak dan ibu hamil. Meskipun masalah ini sudah dapat dikendalikan, kekurangan vitamin A dapat berakhir fatal bila tidak segera ditangani. Pada anak-anak, kondisi ini bisa menyebabkan masalah penglihatan hingga kebutaan. Risiko penyakit diare dan campak juga meningkat. Sementara pada ibu hamil, efeknya yakni peningkatan risiko kebutaan hingga kematian saat persalinan. Namun, Indonesia kini mampu mencegah masalah gizi ini dengan pemberian kapsul vitamin A
Di puskesmas, pemberian kapsul dilakukan 2 kali dalam setahun, tepatnya pada bulan Februari dan Agustus sejak anak berumur 6 bulan. 2 gaki. Tubuh membutuhkan yodium untuk menghasilkan hormon tiroid. Hormon ini mengatur proses metabolisme dan sejumlah fungsi penting lainnya, termasuk pertumbuhan, penurunan, atau pertambahan berat badan, dan denyut jantung. Gaki bukanlah satu-satunya penyebab penurunan kadar tiroid di dalam tubuh. Meski begitu, kekurangan yodium diketahui dapat menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid secara tidak normal. Kondisi ini dikenal sebagai penyakit gondok. Guna menanggulangi masalah gizi ini, pemerintah telah mewajibkan penambahan yodium sekurangnya 30 ppm ke dalam sebuah produk garam yang beredar. Jadi pastikan Anda sudah menggunakan garam beryodium untuk mencegah kesehatan tubuh. 3. Anemia. Anemia merupakan kondisi tidak memiliki cukup sel darah merah yang sehat untuk membawa oksigen. Masalah kesehatan ini paling banyak ditemukan pada ibu hamil dengan gejala berubah, rasa lelah, pucat, detak jantung tidak teratur, dan pusing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hajar. Jadi selanjutnya saya akan membahas materi tentang penanggulangan permasalahan gizi di Indonesia. Nah, sebaiknya dibuatkan strategi untuk penanggulangan masalah gizi di Indonesia seperti yang pertama, strategi promotif dan preventif, yaitu sosialisasi dan advokasi program gizi lebih kepada dinas lintas sektor terkait serta kepada seluruh jajaran kesehatan dan masyarakat. Juga gerakan sadar pangan dan gizi. Nah, gerakan sadar pangan dan gizi mengajak semua masyarakat untuk mengubah pola makan yang salah menjadi pola makan yang benar, mengerti bagaimana perilaku gizi yang benar, mengenal status gizinya sendiri, mengenal potensi keluarga untuk dapat menanggulangi masalah gizinya sendiri, baik gizi kurang maupun lebih, dan tahu kemana atau bila mana ia harus mencari pertolongan untuk pelayanan gizi lebih. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu strategi kuratif, yaitu meningkatkan status gizi individu, keluarga, dan masyarakat dengan menurunkan masalah gizi lebih, memberikan pelayanan kesehatan pada individu, keluarga, dan masyarakat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesyara Al-Abidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanggulangan permasalahan gizi di masyarakat Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui, masalah gizi yang kian marak terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat di pedesaan, di mana yang menjadi penyebab utamanya adalah konsumsi makanan yang tidak memenuhi jumlah dan komposisi zat gizi yang memenuhi syarat gizi seimbang. Maka dari itu, diperlukannya penanggulangan untuk memperbaiki gizi masyarakat Indonesia. Dan berikut ini cara-cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah gizi. Yang pertama, upaya pemenuhan persediaan pangan nasional terutama melalui peningkatan produksi beraneka ragam pangan. Yang kedua, meningkatkan usaha perbaikan gizi keluarga atau UPGK yang diarahkan pada pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan ketahanan pangan tingkat rumah tangga. Yang ketiga, peningkatan upaya keamanan pangan dan gizi melalui sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Yang keempat, peningkatan komunikasi informasi dan edukasi di bidang pangan dan gizi masyarakat. Dan salah satu contoh yang dapat dilakukan untuk peningkatan komunikasi ialah dengan melakukan kegiatan sosialisasi. Dan yang kelima, meningkatkan teknologi pangan untuk mengembangkan berbagai produk pangan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat luas.